Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulih nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillah, saya baru dapat gabung lagi dengan GSSB setelah beberapa pekan harus melaksanakan ibadah haji, dan alhamdulillah dapat di tempat tuan rumah sendiri, tempat tinggal saya. Kita ada di sini, jadi tempatnya di Simpang 3 atau di hotel. Bagi saya soal lama tidak usah dipermasalahkan, mau Simpang 3 hotel, mau Simpang 3 raya, mau Pasir Jambu, tapi lingkupnya jujur orang lebih banyak mengenal namanya hotel. Dan itu tidak perlu dimasalahkan, karena bagi orang yang beriman bukan nama jadi masalah, tapi intinya adalah baik atau tidak yang ada di tempat ini. Maka kalau baik, dia akan dukung sepenuh hati. Kalau tidak baik, dia berusaha untuk mencegah yang tidak baik. Itulah yang harus ditanamkan oleh setiap pribadi muslim. Saya ingatkan Bapak Ibu, pribadi muslim yang dilihatnya baik dengan tidak baik. Kalau baik, di ujung dunia pun kalau baik dia pasti akui dan dia akan dukung kebaikan. Sebaliknya kalau itu buruk, di balik ketiaknya kalau buruk, tetap buruk juga bagi dirinya. Itu sifat penilaian seorang muslim. Ingat, jangan kita menilai karena daerah, karena suku, karena kampung, karena harta, karena seorganisasi, karena pangkat, tapi nilailah karena benar atau salah, baik atau tidak baik. Supaya apa? Supaya kita di hadapan Allah nanti menang. Menang kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita berada di pihak yang benar. Sedangkan kaum kafir, kaum munafik hari ini ingin memisahkan umat Islam dengan cara membesar-besarkan negaranya, sukunya, kampungnya, anak keturunannya, sehingga akhirnya
bukan kebenaran yang didukung, tapi kelompok yang dia dukung. Ini berbahaya. Baru saja saya tengok WA, berkumpullah Imam Khomeini, Ayatullah Khomeini, berkumpul bersama ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa mereka berkumpul? Mereka berkumpul membicarakan Islam. Karena selama ini orang-orang yang sedikit paham selalu membesar-besarkan perbedaan. Ini Syiah, ini Wahabi, ini Muhammadiyah, ini NU, ini pakai kunut, ini tidak pakai kunut, ini orangnya sebelah ini, orang sebelah ini. Selama ini penceramah pun terkecoh, sampai-sampai yang diusahakan apa? Perpecahan di tengah umat. Ujungnya apa? Di akhir zaman akan ketahuan nanti mana mereka pembela Allah, mana yang cuma berbicara saja, mana yang tampil ke depan membela agama Allah, mana mereka yang hanya pandai cakap saja. Kenapa ini saya perlu sampaikan? Karena Bapak Ibu sekalian, kita sedang berada di akhir zaman. Kok usah tahu kita berada di akhir zaman? Bukan Ustaz asal bicara Ustaz menyambung dari apa yang dibicarakan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya apa? Kata Nabi, umur umatku di sisi Allah itu 1 hari, kemudian ditambah setengah hari, berarti 1 hari sekarang. Kalau kita kali tahunnya berapa Ustaz? 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun, berarti 1 hari 1000 tahun, setengah hari 500 tahun, berarti jumlahnya 1 hari setengah itu 1500 tahun. Sehingga diungkap oleh para ulama, umur umat Nabi Muhammad jika umat Nabi tidak lebih dari 1500 tahun. Bahkan ulama besar seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti, Imamul Hadis menyampaikan umur umat Nabi rata-rata di bawah 1500 tahun. Ada yang mengungkap hanya 16 tahun lagi lebih kurang umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya Ustaz? Apa itu maksudnya umur umat Nabi Muhammad? Maksudnya adalah umat Nabi Muhammad ini tidak terkoordinir lagi, terkocar-kacir karena tanggung jawab terhadap agamanya ditinggalkannya. Mereka tidak lagi mau melakukan amanah-amanah, titipan-titipan, beban-beban yang Allah dan Rasul perintahkan. Mereka tidak lagi mau mengerjakannya. Padahal mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Mereka lebih senang dengan yang lain. Betul itu Ustaz, lihat diri kita. Nggak usah kita menuduh orang lain, lihat diri kita. Contoh, ketika Masjid Al-Mu'minin kosong, ada tak kerisauan dari kita yang mengaku muslim? Risau tidak? Apakah pengurus masjid risau? Apakah jiran terhadap masjid risau? Apakah umat Islam yang tinggal di daerahnya risau? Kalau tidak risau, berarti amanah agama sudah ditinggalkan. Begitu seluruhnya. Tapi coba, kalau berbeda pendapatan, ada pemerintah datang ngasih bantuan, rupanya ada yang terlupakan, itu hebohnya sampai ke mana-mana. Tapi orang ke masjid tidak ada yang heboh ketika kosong masjid. Ketika umat ini tidak ada menghadap agama, tak seberapa yang heboh. Kenapa? Karena bagi mereka agama itu urusan pribadi.
biar saja, kalau mau kerjakan, kalau tidak, tidak. Maknanya apa? Bagi sebagian besar umat Islam di akhir zaman, agama urusan pribadi. Padahal sebenarnya kita agama urusan umat, bukan urusan pribadi. Kalau urusan pribadi, tidaklah sampai agama itu ke kita. Kenapa? Karena yang menyampaikan agama itu ke kita adalah umat. Siapa mereka? Nabi peduli, sahabat peduli, siapa lagi? Tabi'in peduli, atau tabi'in peduli, sampai kepada ulama. Mereka pasang badan, tinggalkan kampungnya, tinggalkan negerinya, tinggalkan pekerjaan dunianya. Yang ditanamnya apa? Yang ditengoknya adalah bagaimana umat ini bisa berbalik kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1476 akhir umat ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani 1476. Sekarang sudah 1447. Alhamdulillah diingatkan 1447 itu dipotong masa Nabi dari Mekah ke Madinah, atau dipotong masa Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun sampai beliau hijrah ke Madinah. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan umur umat Nabi ini hanya tinggal 16 tahun lagi. Kenapa Ustaz cerita ini? Supaya jamaah subuh ini tidak lupa bahwa akan ada satu waktu akhir kehidupan dunia ini. Jangan kita pernah menganggap bahwa dunia ini kekal, dunia ini selamanya. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak kita meninggalkan dunia ini pasti meninggalkan kita. Maka orang beriman diajak oleh Rasulullah. Orang beriman itu diajak oleh Rasulullah. Apa ajakan Rasulullah? Pandang akhiratmu. Kalau selama ini kita hanya memandang dunia, ayo pagi ini Ustaz ajak pandang akhiratmu. Bukan pandang duniamu. Dunia itu mengikut ketika kita mengerjakan akhirat. Dan itu prinsip bagi seorang muslim. Bapak Ibu, keluarga yang dirahmati Allah, mungkin akan sedikit keras Ustaz menyampaikan ini. Kenapa? Karena Ustaz tidak ingin Ustaz jadi korban, kita jadi korban oleh para pegawai dunia ini. Sementara sekarang ini sedang terjadi berbagai peristiwa yang dahsyat di tengah kehidupan umat ini. Contoh, Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, pernah menyatakan dalam satu pidatonya, kalau pemimpin dunia tidak sabar, maka akan terjadilah perang dunia ketiga. Artinya apa? Beliau sebagai tentara yang intelijen, beliau paham apa yang terjadi kemelut di seluruh dunia saat ini. Bukan kalian-kalian, Pak, bukan seperti kita yang akan memikirkan sepiring nasi, memikirkan cuma bagaimana ekonomi makin bagus di tengah keluarga, cari sana cari sini. Tidak, mereka itu orang yang berpikirnya antar negara, antar pemimpin negara, siklus ekonomi, kancah politik sedang mereka bicara. Kalau pemimpin dunia tidak sabar, maka akan terjadi perang dunia ketiga. Ustaz ngaku itu Ustaz sibuk bertemu perang dunia ketiga. Aku hubungan dengan awak sedang disuruh Ustaz. Tahu nggak itu Bapak Ibu? Kalau meletus perang dunia ketiga itu, siapa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi dengan kita? Kita tidak lagi. Kita buka saja sedikit rahasianya. Kita buka sedikit rahasia. Nanti dicocokkan dengan hadis Nabi. Kita sekarang sama mengenal bagaimana konflik besar terjadi sekarang antara Iran dengan Israel. Antara Iran dengan Israel. Maaf peduli amat
Ustaz. Irak ya Irak, Israel ya Israel. Nah, itu apa? Oh, dia dari kompor kayak polisi boleh. Oh, jangan begitu Pak. Kita bukan hanya urusan saja. Kita perlu juga mengurus bagaimana apa yang akan terjadi. Karena urusan kawan itu tetap ada kaitannya dengan apa yang terjadi secara global. Bapak Ibu, kini baru perang muda, belum kendali, belum perang nuklir, Bapak Ibu sekalian. Tapi ancaman untuk memunculkan nuklirnya sudah mulai dibunyikan oleh setiap pemimpin. Contohnya Israel akan meluncurkan nuklirnya, dibalas oleh Iran, akan meluncurkan nuklirnya, dibalas oleh Pakistan. Cobalah wahai Israel, kamu keluarkan nuklirmu, kamu tembakkan nuklir kami dari Pakistan. Ke Abil menjawab Korea Selatan, Korea Utara. Kim Jong Un sangat lebih belakang Iran, kami akan tembakkan nuklir kami. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau terjadi nanti antar berdua untuk perang nuklir, jangankan perang nuklir, perang zaman Belanda saja yang main senapan mesin saja sudah berapa banyak kerisauan terjadi menimpa rakyat di kala itu. Apalagi di zaman sekarang, jangan putar kita dalam memikirkan ini. Amerika ragu mau mencoba masuk, takut. Kenapa? Takut diserang oleh banyak negara, terutama Putin, Uni Soviet, dan Cina. Sudah siap juga dengan amunisi nuklir mereka. Saya mohon maaf kalau saya buka. Kenapa? Karena apa yang kita buka ini juga sudah pernah diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis Nabi Allah akan bangkit Islam dari timur sebagai pembuka datangnya Imam Mahdi. Maka dibukalah, ulama buka hadis, ulama baca sejarah. Timur itu mana? Ternyata yang diarahkan timur itu adalah ke Iran. Ke Iran berarti apa? Di ujung nanti akan terjadi baku hantam antara Iran dengan sebagai pembuka untuk munculnya Imam Mahdi. Ada lagi, Imam Mahdi itu siapa? Imam Mahdi itu keturunan aku, kata Rasulullah. Dia akan menegakkan keadilan di tengah-tengah dunia pada saat tidak ada keadilan. Dan dia akan berperang melawan Dajjal bersama Nabi Isa alaihi salam. Pertanyaannya, ada itu hadis Mustafanya? Dibuka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukti kalau dia bercakap manusia jadi itu apa pendidikan itu sah bagian dari kesemayamnya ikut satu jelas semayam kok bagian yang tersikir dosa ikut sikir kok namanya kok jadi aku kan itu aku semuanya yang hadir itu dilakukan semayamnya dari insyaallah itu dilakukan sikirnya insyaallah itu dilakukan akan sebagai buktinya mana pagi wudu sholat malik tolong melawatnya oh ini yang ke masjid jauh baru dia datang dari orang sana jauh lah dari orang sana datang kembali dan ujung masker lepas datang ke siko jauh pandai kalau ada kuat iman dilakukan datang no artinya apa kalau kami pada hari mantap hebat tidak boleh salah tapi jangan sampai kesolehan kita menutup apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan sampai kesolehan awal lupu kepada apa yang disebutkan Nabi secara umum terjadi dalam kehidupan yang perlu kamu pikirkan bersama. Bapak Ibu keluarga, kalau Bapak Ibu dapat ceramah sama Ibu, Ibu pada kaitan paling besar ini kan tuduhan. Tuduhan apa? Tuduhan selama itu terjadi. Imam Khomeini adalah Syiah, Iran adalah Syiah. Sehingga anggapan
aku, iku hanya main kibuli, main bohong-bohongan. Apa yang dilakukan Iran adalah azab dari Allah untuk meluluhlantakkan Israel dengan musuhnya Iran, dan Iran itu termasuk Cina. Itu kayak kompor milikku. Kalau jadi banyak yang menyebut. Tapi pernah ada awak membaca hadis Nabi yang menyebutkan Iran? Enggak. Maka kalau buka YouTube, buka TikTok sebagai bukalah orang itu, usul ternyata sudah disebutkan apa bunyinya, menafsirkan ayat Al-Quran bahwasanya orang Arab akan murtad, orang Arab akan murtad. Siapa orang Arab akan murtad? Dunia Arab akan murtad. Mau orang Mekah, mau orang Madinah, mau orang mana saja, murtad. Apa disebut murtad? Bukan keluar dari Islam, tapi amanah agama yang di bawah Nabi mereka tidak lagi pegang dan tidak mereka laksanakan. Coba bayangkan, ada nggak orang Arab yang bersekutu dengan Yahudi Zionis Israel? Baca sejarah, ada nggak? Ada tidak orang Arab atau pemimpin Arab yang hari ini mereka menyibukkan diri bersebelah dengan Israel? Ada? Banyak, banyak. Dan Bapak Ibu yang lebih hebat lagi, ketika kami naik haji semalam, waktu pemotongan dah dibawalah oleh Ustaz Agus dari Jawa Timur untuk menengok penelitian dah. Beliau mahasiswa di Universitas Ummul Qura. Ummul Qura itu ibu negeri, bukan. Bercerita olehnya, Ustaz, yo, kurang terus Ustaz, ikut tak batas tanah haram, arah ke Arafah. Itu Ustaz, ada tulisan OECD rasanya. Itu adalah gedung hiburan paling besar yang sedang dibangun sekarang ini oleh pemerintah Arab di bawah komando MBS Muhammad bin Salman. Artinya pusat ini tempat hiburan dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia apa? Dan Bapak Ibu jangan kaget. Jangan kaget Bapak Ibu. Kalau selama ini yang terbayang di pikiran kita asal disebut Arab, otomatis buat agamanya. Kan biasanya begitu kita bayangkan. Dari mana Pak? Dari Arab. Oh hebat itu nyok, soleh, mantap. Dari mana ini? Dari Arab. Aduh mantap Islamnya. Salah enggak Bapak Ibu. Islam itu bukan mantapnya di Arab, tapi mantapnya di hati masing-masing. Jadi kalau orang itu memegang Islam, sekalipun kulit hitam dia mantap, sekalipun di ujung dunia mantap. Tapi kalau dia memegang Islam, dia tidak dengan Ka'bah, memegang Islam, tapi tak mengamalkan Islam, tidak aman. Kita harus tegas. Jangan pernah tertipu. Bahkan jujur saya katakan Bapak Ibu sekalian, bagi saya pribadi lebih nyaman agama Islam di Indonesia daripada agama Islam di Arab. Jujur saya katakan, lebih nyaman agama Islam di Indonesia daripada di negeri Arab. Maka jangan pernah bangga-banggakan. Walaupun kita sebagai Muslim bangga dengan Ka'bah, bangga dengan logo, bangga dengan Madinah, saya bangga Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau konsep bangga sebagai Muslim, saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Kenapa? Karena Muslim Indonesia kita lihat bagaimana kerjanya syiarnya yang betul-betul Muslim. Bukan berarti kita merendahkan, tapi sedikit untuk memberikan garis landing. Jangan pernah melihat hanya berdasarkan tempat, tapi lihatlah secara hakiki Islam yang sebenarnya. Jadi sampailah aku berbuat dengan beberapa orang Arab, bersuku di Madinah, termasuk tentara pembubaran, tetap
Ulang menyampaikan ucapan di mulutnya aku, Indonesia jannatul am. Indonesia itu seluruh bumi dunia kok. Itu tetap itu. Maka saya tulis di Facebook. Orang Arab bilang Indonesia jannatul am. Indonesia itu surga dunia. Kenapa dia mengatakan surga dunia? Apa yang tidak ada di Indonesia itu, Bapak Ibu Ustaz? Apa yang tidak ada? Jangan pesimis kita. Yang buruk ada di Indonesia. Ini tidak juga banyak yang buruk, Bapak Ibu Ustaz. Pemimpin di Indonesia ini koruptor. Di negeri Arab juga banyak koruptor, Pak. Cuma negerinya beda. Mereka tak bisa dibantah, Pak. Kenapa? Karena kerajaan sedikit saja kritik hilang. Bapak yang ada di Arab itu bebas. Jadi Allah bilang berapa banyak imam masjid di Arab itu ditangkap, di penjara mereka sampai mati, Pak. Karena masuk ke Masjid Haram. Coba baca itu sejarah. Makanya sebarang share terhadap keadaan negeri kita. Pemerintah kita ini pakai sistem silakan kritik, silakan kritik, silakan kritik. Tapi jangan coba lagi. Jangan kan mengkritik, Pak. Dulu saya berempat kita untuk diskusi, dibubarkan sama polisi. Padahal kita di jamaah haji. Kita di jamaah umroh. Jamaah umroh saya sering bawa jamaah umroh. Ayo bikin haji. Biasa namanya ceramah biasa. Itu sudah dokter sampai ke security di bawah. Mata-mata berkali-kali naik ke atas. Untuk apa? Mendeteksi apakah ini pengajian benar atau tidak. Ujungnya dibubarkan. Contoh kasus saya di Anjuk 75 meter dari pelataran masjid Makkah, Masjid Haram. Kami sedang pengajian, datang dibubarkan. Kita kasih penjelasan, ini hanya bagian tentang Islam, tidak bisa. Jadi jangan pernah kita mengkritik pemerintah berlebihan, jangan. Kalau bandingkan dengan keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Karena pemerintah itu manusia juga. Manusia dalam artinya apa? Dia juga punya hawa nafsu, punya setan. Kita pun punya hawa nafsu dan setan. Cuma yang boleh kita lakukan apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nasihat dengan kebenaran, nasihat dengan kesabaran. Itu isi kita. Tapi bukan mengunjingkannya, apalagi sempat mau menjatuhkannya tanpa kita memberi nasihat. Itu tentu tidak sesuai dengan nafas agama kita, Islam. Bapak Ibu, kembali ke cerita. Ternyata di Al-Quran diungkapkan, kata Nabi SAW, ini ayat ini ditafsir oleh ulama. Yang dimaksud murtad itu adalah bukan ulama Arab itu keluar dari Islam, tidak. Tapi yang murtad itu adalah mereka tidak lagi menjalankan apa yang diamanahkan oleh agama, dan salah satunya adalah asyiddatul 'alal kuffar rahamatu bainahum, tegas terhadap orang kafir, bersayang-sayangan sesama mereka. Tapi yang dilakukan kita dengan orang kafir berpelukan, dengan sesama muslim bertok-bertokan. Nah, ini berbahaya. Jangan sampai terjadi jamaah seperti kukawal sesama polisi masjid, dongki-mendongki. Itu penyakit setan yang paling mudah. Kalau di masjid itu setan yang paling mudah itu dongki, Pak. Dongki. Apa itu dongki? Perasaan inosona terhadap orang, nutong juta aku sobo, tapi inosona. Dan yang paling banyak dongki itu ditimbulkan ke ulama, Pak. Kalau orang kayu, kata ulama awal penyakit setan itu adalah sombong. Itu kalau orang kayu. Tapi kalau ulama atau orang agama, penyakit itu bukan sombong, dongki. Aku nak tanya, lain kau nak longki dulu saja. Anda mengurus saja, lain longki. Anda imam dengan imam, lain longki. Anda ustaz dengan ustaz, longki lain. Banyak. Kalau kaji baca ada tinggi, nampak
paling banyak itu. Kenapa? Karena jalan setan untuk melemahkan kekuatan umat ini adalah menyebabkan kedengkian, yang dengan sebab kedengkian itu terjadilah pemutusan hubungan. Kalau putih hubungan, makhluk ibarat bangunan rapuh. Soalnya iku berkedung iku lain soalnya awak kau lain nyakit dengan. Kalau masing-masing lopeh dari kacau itu, kacau. Atau Bapak Ibu, ini bukan tuduhan, tapi mengingatkan diri saya, mengingatkan jamaah suku kita ini. Ayo jangan sampai kita sudah bagus zikirnya, sudah bagus sholatnya, sudah hebat perjuangan hadir gerakan sukunya, tapi masih dengki juga dalam hati dengan orang di sekeliling kita. Doki menjolong kawan itu, doki menjolong imam itu, doki menjolong ustaz itu, doki menjolong macam jangan. Karena bahaya doki itu membakar kebaikan hawa seperti api membakar kayu bakar yang kering. Bahaya api jadinya. Awalnya banyak amal tapi punya lah api dimakan oleh Rasulullah hawa tadi. Bapak Ibu keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang berada di akhir zaman. Maka yang perlu kita siapkan adalah di akhir zaman ini banyak. Ini yang ada Ustaz titipkan untuk diri Ustaz dan kita semua. Apa itu yang mau disiapkan Ustaz? Baru kita 2 hari, ini masuk hari ketiga Muharram. Artinya ibarat seorang pejalan, dia sudah meninggalkan beberapa jauh daerahnya untuk menuju ke daerahnya. Karena hakikat kita ini adalah orang yang sedang berjalan. Pak, Ibu, awak adalah musafir, Pak. Ibu, awak musafir, aku tuh musafir, udah yang soleh berjalan. Pak, awak musafir, Pak. Aku tuh musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Iyo deh. Kalau mikir dulu, iyo dia orang musafir. Karena ini banyak. Semalam nampak itu di Facebook, Bu Hajah Masbulan konser. Kami sedang berada di Bali. Nah, berarti orang sedang musafir. Sedang musafir. Ditelepon sama Atuk Samsul, wakil koordinator disiplin. Atuk Samsul, kami pilihlah di Surabaya Ustaz. Sedang musafir. Itu musafir di dunia. Dalam arti musafir yang sehari-hari kita pahami. Tapi lagi yang harus kita kenal pun lebih dalam. Hakikat awakus adalah memang musafir. Keluar dari mulut omah awak, tinggal sebentar di dunia kau. Hilang balik melayani itu. Aku sobat berjalan dari satu titik sampai ke titik kau, dan sampai siko pulang ke titik kau. Berhentilah sudah. Siko imam salah satu guru kita. Saya selalu menyebut guru kita. Siapa yang mungkin Huzaifah almarhum Tariqur Rahman. Beliau menyampaikan 100 tahun yang lalu awak mulai itu, maka 100 tahun yang akan datang awak yang mulai itu. Bayangkanlah itu dalam renungan. Kini awak sore hari, tapi spontan perkara itu. Maka awak sore beli Pak. Ibu kisah lain, mak bawa ke sekoci kisah kok 5 menit dah lebih pulang. Karena hidangan itulah mulai nampak kedua. Mana bukan kaki loh. Ibu itu kalau kedua di kanan buka langsung. Cuma sampai kini kalau tidak ada perhatian, aku boleh nak mau ada ke Ka'bah. Kita mau bayar apa aja, itu kabul lah itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada satu hari
Ibu kisah hadisnya sahih. Jadi Nabi tidur Nabi itu makanya tidur Nabi. Nabi itu tidur sahabat yang ada pas khotbah. Usai bayangkan Nabi tidur lantai khotbah kasutnya khotbah di topeng yang pakai AC nyaman. Jangan bayangkan itu untuk Nabi tidur Nabi lewat sahabat. Tujuan bulan Nabi sore tidur tadi nampak bekas tikar yang menempel di punggung Nabi. Nabi pakai baju tidur, nampaklah bekasnya. Kalau bekasnya tidur dari kalokan atau tidur yang tidak jauh, bengku bukosan itu menampak itu menangis rasa sahabat rumah menangis, pure yang menangis. Tujaku Nabi ditanya oleh Nabi, aku lumayan menangis. Disebut langsung, ya Rasulullah, aku sedih menengok engkau ya Rasul. Dibandingkan Kaisar Romawi, Raja Persia, mereka itu musuh Allah orang kafir. Mereka punya istana megah indah, penuh dengan kekayaan. Sementara engkau ini kekasih Allah, pemimpin dunia akhirat. Supiku keadaan engkau ya Rasulullah, kukuasaan engkau dengan tika ya Rasulullah. Itu yang aku lagi. Aku kan Nabi. Apakah Nabi waktu itu lebay menjawab? Enggak, aku jawab Nabi, merah muka Nabi. Aku kata Nabi, belumkah kamu percaya wahai sahabat dengan aku? Peduli apa aku dengan dunia ini wahai sahabat? Aku ini hanyalah seorang pengembara yang naik kendaraan kuda, lalu aku singgah di bawah pokok kayu untuk setelah itu melanjutkan perjalanan panjangku. Wahai sahabat, untuk mereka orang kafir disegerakan di dunia ini, tak untuk kita disimpan di akhirat sana. Wahai sahabat, maka keluar hadis usul hadisnya, ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjara bagi orang beriman, suruhku bagi orang kafir. Bapak Ibu, bukan berarti awal itu kuliah menikmati dunia bro, tapi ditaruh sampai boleh sampai tujuh kok. Tolong tatap akhirat nawa, karena dunia kok pastikan waktu kakak. Kalau waktu kakak tanya puluh kilo itu bau atau tidak. Kalau itu bau jawab tolongkan. Kalau itu bau jawab berarti mengumpulkan penyakit yang sangat banyak di dalam perjalanan akhirat. Ikunya karena lain yang karena waktu mana soalnya hati kalau waktu banyak, soalnya hati kalau anak jadi, soalnya hati kalau terkena tanya kilo-kilo itu membolehkan di akhirat atau tidak? Itu akan membawa surga atau neraka? Jawablah masing-masing tahu. Kalau gue saran balik banyak hasil saran baliknya, tanya itu yang tahu Allah bukan dilarang kecualiannya, bukan dilarang luasnya, bukan dilarang banyaknya, tapi pertanyaan apakah itu memberatkan kita untuk masuk surga atau memberatkan kita masuk neraka? Yang tahu jawabannya awak masing-masing. Awak itu dulu bikin emosi dulu gilu kayak rukonya. Allah sebelum rukonya kinilah dari pulang nama ini lalu beli rukonya tambah Masya Allah habis kerahasiaan itu apa aja itu Pak nona sampai di mana itu setelah diuruskan mari main sampai itu ketika mereka semacam ini sebagai kondisi motor. Nah, orang bilang, "Le yang bapakkan itu di masjid loh." Mau dijomong yang sudah Pak. Atau jomong ini aja keluar. Itu karena kegunaan meliru Abdurrahman bin Auf. Nasrul Usman bin Affan. Itu sahabat Nabi kalau kamu jahit, jauh lebih tahu dan menolak Pak. Tapi untuk perkara agama, lihat dia pulang dulu. Hebatnya, itu yang cara
Tidak, Pak. Ada orang kaya masuk surga banyak, ada orang pemimpin masuk surga banyak, ada orang miskin masuk neraka. Dari banyak dia. Jadi Ustaz sebagai penutup, boleh tujuh tataplah ke depan. Aku lupa akhirat. Maka Nabi menyampaikan, kul bidunya ka'annaka walid al-amilu sabil. Jadilah kalian di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau Bapak Ibu membangun, sampaikan bangunan itu ke akhirat. Kalau Bapak Ibu jadi orang kaya, sampaikan kekayaan itu ke akhirat. Kalau kita misalnya sehat badan, sampaikan sehat itu ke akhirat. Pokoknya bagi Allah, top harus usahakan sampai ke akhirat. Nah itu yang awak diopek oleh opek penutup. Sebagai penutup sebelum doa, mari kita sama-sama sedikit berzikir ya. Ada 5 menit, habis itu kita doa bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Sama-sama kita ya. Astagfirullah Rabbal alamin. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah yang menggerakkan segala sesuatu. Engkau gerakkan hati kami untuk ingat denganmu. Engkau kuatkan kaki kami untuk berjalan kepadamu. Dan Engkau mudahkan tangan kami memberi karenamu. Wahai Allah, terimalah semua itu sebagai sebuah penghambaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tidak ada yang berkuatan kami untuk menjadi hamba yang taat kecuali izin-Mu, dan tidak ada kesanggupan kami menolak kemudarakan kecuali atas izin-Mu, dan tidak ada nikmat yang kami terima kecuali semua itu dari-Mu. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, tetaplah untuk kami takdir baik ya Allah. Jika kami sakit, mohon Engkau sembuhkan ya Allah. Jika kami dalam keadaan jauh dari hidayah-Mu, turunkan hidayah untuk hati kami ya Allah. Jika kami masih belum istiqomah, takdirkan kami untuk istiqomah ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman, kumpulkan kami bersama orang yang beriman. Ya Allah, satukanlah hati kami yang hadir dalam jamaah ini untuk mencintai-Mu dan Rasul-Mu dan agama-Mu melebihi yang lain. Masukkan dalam hati kami sifat-sifat mulia sebagaimana Engkau masukkan sifat itu pada hati Nabi dan para sahabat, sehingga mereka melihat akhirat ada di depan mereka. Masukkan itu dalam hati kami ya Allah, sehingga kami bisa istiqomah di atas agama ini, bisa selalu berkasih sayang sesama kami ya Allah, saling mengingatkan antar jamaah kami ya Allah, saling mendoakan antar jamaah di SSB ya Allah, saling menolong di antar jamaah di SSB ya Allah. Ya Allah ya Rahman,
Kami hanya mampu untuk membuat usaha, Engkau yang menentukan hasilnya. Kami mampu hanya bertanam, Engkau yang akan menumbuhkan. Kami hanya berusaha mengikhtiar, Engkau yang memberi kami rezeki, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami, orang tua yang telah berjasa merawat dan membesarkan kami, ya Allah. Kami sayang dengan ayah dan ibu kami yang senantiasa memberi yang terbaik untuk kami. Tanpa mereka minta balasan terhadap apa yang mereka korbankan kepada kami. Hari ini sebagian mereka sakit, ya Allah, sembuhkan mereka yang sakit, ya Allah. Sembuhkan ayah ibu kami yang sakit, ya Allah. Sembuhkan ayah ibu kami yang sakit, ya Allah. Ya Allah, sebagian mereka telah wafat mendahului kami. Saatnya mereka ada di alam kubur, alam barzah. Ibu kami ada di alam kubur, alam barzah. Ayah kami ada di alam kubur, alam barzah. Kuatkan lidah kami untuk selalu berzikir hadiah buat mereka, zikir berdoa untuk mereka, berinfak sedekah untuk mereka, menyambungkan silaturahim untuk mereka, berbuat kebaikan untuk ayah ibu kami. Kami tahu mereka di alam barzah sangat menanti apa yang kami kirimkan untuk mereka, ya Allah. Mereka akan senyum, mereka akan gembira ketika tahu anak keturunannya mengirimkan kebaikan untuk mereka. Maafkan kesalahan kami, ya Allah, yang banyak melupakan jasa orang tua kami. Jasa mereka telah banyak kami lupakan, sehingga kami jarang berdoa, jarang mengunjungi kubur mereka. Bahkan kami seolah tidak lagi terhubung dengan ayah ibu kami, ya Allah. Ini adalah kelemahan hati kami, ya Rahman. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami cahaya mata bagi kami, anak kami soleh-solehan, ya Allah. Anak kami membawa kebaikan dunia akhirat untuk kami, ya Allah. Selamatkan anak kami dan fitnah akhir zaman, ya Allah. Satukan umat Islam sedunia, ya Allah. Masukkan kami di antara bagian mereka yang bersatu dalam ridho-Mu, ya Allah. Menangkan perjuangan kaum muslimin, ya Allah. Menangkan perjuangan umat Islam, ya Allah. Jauhkan kami dari salah sangka, ya Allah. Jauhkan kami dugaan-dugaan, ya Allah. Tetapkan kami bagian dari orang-orang yang Engkau panggil sebagai hamba-Mu, Engkau persilakan masuk surga-Mu. Pada kuliti ibadi, pada kuliti jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-Mu dan masuklah ke dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in fadlika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Taqabbalallahu minkum. Innahu subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.